Christian Shalom. Grace and peace from God the Father, from our Lord Jesus Christ, and from the Holy Spirit be with you wherever you are. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus menyertai saudara. Pembacaan firman Tuhan bagi kita pada hari ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 1. Yohanes pasal 1 ayat 35 sampai dengan ayat 51. The reading of the word of God is taken from John chapter 1 verse 35 to verse 51. Here is the word of God. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikut Dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudaranya, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, "Engkau Simon, anak Yohanes. Engkau akan dinamakan Kefas," artinya Petrus. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret."
Kata Nathanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Demikianlah jauh pembacaan firman Tuhan, diberkati bagi setiap anak Tuhan yang membaca, yang mendengar, dan yang melakukan firman Tuhan. So far the reading of the word of God. Blessed is he who reads and those who listen and obey the word of God. 7 pengakuan luar biasa, hebat tentang Yesus. 7 pengakuan luar biasa, hebat tentang Tuhan kita Yesus Kristus. There are 7 acknowledgements about Jesus. Amazing, wonderful acknowledgements about Jesus. Saya baru temukan dalam satu perikop, di mana dalam perikop yang sama tercatat, tertulis 7 buah pengakuan hebat tentang Sang Juru Selamat kita. Apa itu 7 pengakuan hebat tentang Tuhan kita Yesus Kristus? Saya berharap dalam khotbah ini saudara dan saya bisa melihat tentang ke-7 jabatan gelar yang diberikan dan diakui secara alkitabiah dan diakui oleh hamba-hamba Tuhan, murid-murid Tuhan, tentang Tuhan Yesus Juru Selamat kita, mengaminkan yang telah dikatakan oleh Tuhan Allah di Perjanjian Lama dan digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa itu 7 pengakuan hebat tentang Tuhan Yesus kita? What are the 7 wonderful, amazing acknowledgements about our Lord Jesus Christ? Number 1, you will see from this text, John the Baptist acknowledges that Jesus is the Lamb of God. Number 2,
it's acknowledged by the disciple of John the Baptist that he is the prophet or the rabbi, the teacher. Number three, Jesus is acknowledged by the disciple that he is the Messiah. Number 4, that he was mentioned by Moses and by the prophets in the Old Testament. Number 5, that he is the Son of God. Number 6, that he is the King. And of course, the last one, that he is the Savior. That is his name. Jadi saudara, Tuhan kita Yesus Kristus dalam perikop ini saya dapati ada 7 gelar jabatan yang dimiliki oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tentu kita kenal dia dengan nama Yesus Kristus, dan itu tercatat di sini. Dan kita mau belajar bersama-sama namanya sebagai Yesus, sebagai Kristus atau Mesias atau Mesias, sebagai anak domba, sebagai anak Allah, sebagai raja, sebagai guru atau nabi, dan terakhir sebagai yang diucapkan dan dibicarakan oleh para nabi-nabi dan Musa sendiri sebagai yang dijanjikan. Dan satu lagi yang saya baca dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri bahwa dia adalah anak manusia. Itu jabatan yang lain yang saya lihat dalam ayat yang terakhir dari perikop kita. Mari kita belajar bersama-sama apa yang ditulis dalam firman Tuhan ini tentang gelar-gelar dari Tuhan Yesus. Apa maksudnya, artinya, manfaatnya, hiburannya, mengapa Tuhan mau supaya Rasul Yohanes menulis di sini bagi saudara dan saya, bagi jemaat sepanjang abad, selain bagi jemaat yang membaca firman Tuhan ini pertama kalinya. So we will see the reason why our God want Apostle John to write all about these acknowledgements, about the offices, titles of our Lord Jesus Christ. We hope to see the meaning of it. We hope to see the comfort from it and the strength that we can have from all these titles, offices of our Lord Jesus Christ. Title atau gelar, jabatan, posisi dari Tuhan kita Yesus Kristus yang tadi saya sebut 7, bahkan ada 8 dan yang diungkapkan oleh Tuhan Yesus sendiri pada ayat yang terakhir itu. Dimulai dengan ayat yang ke-35. Dikatakan di sana, pada keesokan harinya Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Di situ pula itu berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya, tatkala Tuhan Yesus bertemu dengan Yohanes dan Yohanes mengenal dia karena dia melihat Roh Allah turun di atas Tuhan Yesus dan dia tahu bahwa inilah yang dimaksudkan oleh Allah Bapa sebagai anak Allah, sebagai anak domba Allah, sebagai yang dijanjikan oleh Allah. Dan tatkala Tuhan Yesus lewat lagi di tempat situ, Yohanes tanpa ragu tetapi dengan nyata, dengan semangat dan dengan rasa excited, dia katakan bahwa inilah dia anak domba Allah. Itu title pertama, gelar pertama yang tercatat dalam perikop kita ini. Dalam perikop sebelumnya Yohanes sendiri telah mengatakan bahwa inilah dia anak Allah.
Jadi sebenarnya di dalam hal yang sama tatkala Yohanes katakan bahwa inilah dia anak domba Allah, boleh dikatakan bahwa dia juga mau katakan bahwa inilah dia anak Allah. Jadi saudara, tatkala kita melihat dalam ayat selanjutnya dikatakan, dan ketika ia melihat Yesus, ayat yang berikut ayat 36, ketika dia melihat Yesus lewat, ia berkata, lihatlah anak domba Allah. Saat dia berdiri, Tuhan Yesus lewat dan dia katakan, lihatlah anak domba Allah. Padahal sebelumnya dia sudah katakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah anak domba Allah. Dia adalah anak Allah. Sekarang Tuhan Yesus lewat lagi. Dia dengan berani, lantang, tanpa malu dan takut. Dia nyatakan kepada orang banyak, termasuk kepada murid-muridnya, bahwa yang lewat ini adalah anak domba Allah. Kalau kita ingat apa yang dikatakan sebelumnya dalam ayat yang ke-34, dia katakan inilah anak Allah. Berarti dengan waktu yang sama, dia mau katakan bahwa yang dulu saya katakan ini adalah anak domba Allah, dia ini juga adalah anak Allah. Sama seperti kesaksian sebelumnya, dia telah katakan bahwa dia itu akan datang setelah aku, tapi dia sudah ada sebelum aku. Dia katakan dengan demikian untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah manusia, tetapi sebelum jadi manusia, dia telah mendahului aku, yaitu dia adalah Allah sejati. Sekarang dalam hal yang sama dia katakan inilah anak domba Allah. Dia mau katakan bahwa dia ini manusia, tetapi dalam ayat sebelumnya dia telah katakan bahwa dia yang adalah manusia ini adalah anak Allah. Jadi saudara, Yohanes berani menyatakan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati dan manusia yang sejati. Dia Allah yang sejati, mau menjadi manusia yang sejati sebagai anak domba Allah, supaya dia bisa mengorbankan dirinya sampai mati di kayu salib demi menebus dosa saudara dan saya, demi memberikan pengampunan dosa bagi umat manusia. Dengan demikian saudara, tatkala Yohanes mengatakan inilah dia anak domba Allah, dia mau memberikan berita Injil. When he said this is the Lamb of God, at the same time he wants to proclaim the gospel, that people may hear that this is the Lamb of God, this is the one that God sent, the Son of God, that comes to this earth, becomes man in order to save man, in order to give the forgiveness of sins. And that is the gospel. That is the good news. Itulah berita baik, itulah kabar baik, itulah kabar Injil, di mana dia yang adalah Allah, dia mau menjadi manusia, menderita, mati, disalib, agar supaya saudara dan saya boleh diselamatkan, saudara dan saya boleh mendapat pengampunan dosa. Tatkala dia disalibkan dan menjadi anak domba Allah yang Allah kirim untuk keselamatan kita, saat yang sama itu mau menggarisbawahi posisi dia sebagai imam besar yang agung. Karena tugas imam yaitu mempersembahkan domba di perjanjian yang lama. Tuhan Yesus yang adalah Allah tidak mengambil domba secara dunia, binatang untuk dikorbankan demi keselamatan manusia, demi pengampunan dosa manusia, tapi dia sendiri mengorbankan dirinya
bagaikan domba-domba di perjanjian lama yang melambangkan dan membayangkan dia sebagai anak domba yang kudus dan suci. Ini adalah suatu mahakarya Allah yang luar biasa. Bukti grace of God. Bukti kasih Allah. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakannya anak yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Hanya lewat dia saja kita dapat keselamatan dan pengampunan dosa itu. Karena dia menyerahkan dirinya sebagai domba. Untuk kita bisa mendapat penebusan, pengudusan, pengampunan, dan tentu keselamatan. Itulah gelar pertama yang kita belajar di dalam perikop ini. Bahwa dia adalah anak domba Allah yang dikirim oleh Allah. Tentu sebagai imam. Selanjutnya saudara dikatakan kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikuti Yesus. Tetapi Yesus menoleh ke belakang. Ia melihat bahwa mereka mengikuti dia, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Ia berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Ayat ini saudara menggarisbawahi tentang sebuah gelar jabatan Tuhan Yesus yang lain selain jabatan sebagai imam besar yang menjadi anak domba yang mengorbankan dirinya untuk keselamatan kita, yaitu gelar Rabi. Gelar Rabi ini juga diungkapkan dalam ayat setelah ini, ayat yang selanjutnya. Ini menggarisbawahi gelar seorang nabi. Karena tugas nabi tidak lain yaitu mengajar, menyampaikan firman Tuhan. Mereka melihat Tuhan Yesus sebagai rabi, sebagai guru. Dan guru menunjukkan tugas nabi. Jadi saudara, di tempat yang sama ini kita melihat lagi sebuah gelar, pengakuan gelar Tuhan kita Yesus Kristus sebagai seorang imam, tetapi di sini juga kita lihat sebagai seorang rabi atau nabi. Tentu dia sebagai nabi, dia menjelaskan kepada mereka tentang Allah dan kasih-Nya dan perbuatannya yang ajaib. Dan janji-janjinya dan membuka semua rahasia-rahasia surgawi yang telah dibicarakan di perjanjian lama dan di perjanjian baru, yang sudah dibuat, yang sedang dibuat, dan yang akan dibuat. Itulah pekerjaan dia sebagai nabi. Dan dia jalankan itu mulai saat dia mengumpul mereka sebagai murid-murid dan bahkan dalam pelayanan selanjutnya. Tuhan Yesus pergi kemana-mana, memberitakan tentang kerajaan Allah, memberitakan tentang firman Tuhan, memberitakan tentang kebaikan Allah, memberitakan tentang kasih Allah, memberitakan tentang pengetahuan tentang Allah. Dan oleh karena itu saudara, seperti yang pernah disampaikan, untuk mengenal siapa itu Allah, kita harus datang kepada Tuhan Yesus. Untuk mengenal karakter Allah, sifat Allah, kebaikan Allah, perbuatan Allah, semua yang Allah buat, yang sudah dibuat, yang sedang dibuat, bahkan yang akan dibuat, ada di dalam Tuhan Yesus Kristus yang adalah Logos itu, yang adalah firman itu. Dialah yang mengetahui secara sempurna
tentang Allah dan rahasianya dan perbuatannya. Makanya dia datang sebagai nabi, dan nabi melakukan tugas sebagai pengajar atau rabi. So you see, after learning about the title and office of our Lord Jesus Christ as the priest, which is the Lamb of God who sacrificed himself for our salvation, then we learn about his position as the prophets who teaches the kingdom of God. Now we see the next title, the next office of our Lord Jesus Christ, which is as the Messiah. Yang berikut, saudara, kita akan belajar tentang posisi atau jabatan Tuhan Yesus yang lain yang diakui oleh murid-muridnya, yaitu sekarang dari Petrus. Ayat yang berikut dikatakan demikian. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, ayat 41. Simon saudaranya. Dan ia berkata kepadanya, kami telah melihat Mesias. Artinya Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon, anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas, artinya Petrus. Nah, dua ayat ini, saudara, saya ingin angkat dengan melihat secara khusus gelar jabatan Tuhan Yesus yang ketiga, yaitu sebagai Mesias atau Kristus. Nah, saudara, nama Kristus ini lebih terkenal dari nama Mesias. Tapi sebenarnya tatkala kita sebut Yesus Kristus, harusnya dalam bahasa aslinya kita bisa katakan Yesus Mesias. Karena Kristus artinya Mesias. Mesias artinya yang diurapi. Mesias yang diurapi itulah yang dinanti-nantikan, ditunggu-tunggui oleh orang-orang Yahudi, orang-orang Israel. Karena itulah yang dijanjikan oleh Tuhan di Perjanjian Lama sejak zaman Musa, dalam kitab Musa dan dalam kitab-kitab nabi-nabi. Bagi orang Israel itu bukan hal yang baru atau hal yang tiba-tiba, tapi selalu dibicarakan dan dijelaskan dari orang tua ke anak-anak, ke cucu-cucu, generasi ke generasi, bahwa Mesias akan datang. Dan mereka menunggu, bahkan sampai sekarang masih ada orang-orang Yahudi yang tidak menerima Tuhan Yesus sebagai Mesias, itu masih menunggu Mesias itu. So, the Israelites were waiting for the Messiah that God has promised in the Old Testament through the mouth of Moses and the mouth of his prophets. So they were waiting for the Messiah. But now when you hear the words come out from these people, then you see that they understand, they believe that Jesus is the one that God promised. Tatkala murid Tuhan Yesus berkata begitu, memang sekarang ini masih murid dari Yohanes, tapi mereka ini akan menjadi murid Tuhan Yesus karena mereka lah yang akan menjadi murid-murid pertama. Mulai dari Andreas, Simon Petrus, kemudian Filipus, dan terakhir Nathanael. Ini adalah murid-murid pertama Tuhan Yesus. Dan mereka datang mengikuti Tuhan Yesus dengan iman, percaya bahwa dialah yang dijanjikan, dialah Mesias,
dialah anak Allah, dialah juru selamat. Jadi mereka bukan ikut-ikut Tuhan Yesus dengan begitu saja, tapi mereka ikut Tuhan Yesus dengan percaya bahwa dialah yang dijanjikan. Dan inilah yang dibicarakan sekarang. Mereka percaya dan yakin bahwa Tuhan Yesus itulah yang dijanjikan di perjanjian lama. Sehingga saudara, kita lihat kembali Andreas mula-mulanya bertemu dengan Simon saudaranya dan berkata kepadanya, kami telah melihat Mesias. Jadi Andreas yang sebelumnya adalah murid Yohanes ketemu dengan saudaranya yaitu Petrus, Simon Petrus, dan menyampaikan kesaksian kepada Simon Petrus bahwa mereka telah melihat Mesias. Ini juga merupakan berita Injil, kabar baik. Kenapa? Karena dengan mengatakan bahwa Mesias sudah ada, Mesias sudah mereka temukan, Mesias sudah mereka lihat, berarti mereka haruslah bersukacita. Jadi ini kabar sukacita bagi Andreas dan sekarang kepada Simon. Bahwa Tuhan Allah telah menggenapi janjinya. Jadi sukacita tentang kedatangan Mesias itu sudah dinikmati oleh para murid. Simon Petrus, Andreas, Nathanael dan lain sebagainya dalam perukap ini sudah menunjukkan bahwa mereka ikut Tuhan sekaligus bersukacita. Karena Tuhan Allah telah menjanjikan itu, sekarang menggenapi janjinya. Bahwa Sang Mesias yang diurapi itu sudah ada. Itu disampaikan di sini. Jadi saudara, tatkala saudara mendengar nama Yesus Kristus, Kristus artinya yang diurapi. Yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi Sang Juru Selamat. Dan bukan saja Sang Juru Selamat, tentu yang diurapi untuk menjadi Raja. Raja bagi Israel yang telah dijanjikan oleh Tuhan. Bahkan dibicarakan di perjanjian lama tentang kelangsungan kerajaan Daud. Itulah yang dilangsungkan, dijalankan, dipegang oleh Tuhan Yesus Kristus. Ia membawanya kepada Yesus. Yesus memandang dia dan berkata, engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Luar biasa. Tuhan Yesus belum pernah bertemu dengan Petrus, tetapi tatkala dia ketemu, dia langsung katakan, engkau Simon, engkau anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas. Ini menunjukkan saudara pengetahuan Tuhan Yesus yang luar biasa dan sekaligus membuktikan dia adalah Allah. Nah, karena dia Allah, dia mengetahui siapa itu Simon Petrus, namanya, nama bapaknya tanpa dia kenal sebelum dia sudah tahu. Ini juga sekaligus menunjukkan kepada kita betapa juru selamat kita mengetahui tentang saudara dan saya, latar belakang kita, orang tua kita, kakak kita, adik kita, teman kita, apa semua tentang diri kita. Dia tahu inside out, dia tahu secara di dalam, secara di luar, seluruh keadaan kita. Saudara, setelah kita mendengar tentang gelar dan jabatan Tuhan Yesus, bahwa dia adalah imam, anak domba Allah, dia adalah rabi atau nabi, dia adalah Mesias yang diurapi. Selanjutnya kita melihat yang berikut, dia diakui juga sebagai yang dijanjikan Yesus Juru Selamat. Ayat yang berikut, pada keesokan harinya Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, ikutlah aku. Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Di sini saudara, saya menemukan posisi jabatan Tuhan Yesus sebagai yang dijanjikan di perjanjian lama oleh Musa
dan oleh para nabi. Pengakuan ini menunjukkan kepada kita betapa setiap orang Israel diajar tentang sejarah keselamatan. Kecil, besar, tua, muda, di dalam pengajaran yang telah dibuat oleh Tuhan dalam kitab Ulangan pasal yang 6 ayat 4 sampai ayat yang ke-9 dan seterusnya, bahwa mereka dipanggil untuk mengajar anak-anaknya tentang Tuhan Allah, untuk mengasihi Allah, dan tentang sejarah keselamatan, tentang kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah itu diajar di rumah berulang-ulang. Saat mereka duduk, saat mereka bangun, saat mereka berjalan, dipasang di tangannya, di keningnya, di rumahnya, di pintu gerbangnya, untuk mengingat akan kasih Allah dan tentu tentang kebaikan Allah, dan termasuk berbicara tentang janji Allah, tentang kehadiran Dia sebagai Mesias, sebagai anak domba, sebagai nabi. Dan tentu juga dalam posisi yang lain, yaitu sebagai juru selamat. Makanya nama juru selamat di sini keluar. Dialah Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Nama Yesus keluar di sini. Tatkala saya membaca di perikop ini, saya menemukan ada hampir sekitar 10 kali nama Yesus disebut. Yesus, 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 Yesus. Luar biasa. Makanya saudara, Injil itu selalu berpusat pada Yesus. Sama juga yang disaksikan oleh Yohanes. Dia fokuskan pengajaran, pengkhotbahan, deklarasi, pemberitaannya itu tentang Yesus, Yesus, Yesus. Sebagai anak domba, sebagai anak Allah, sebagai yang berkuasa. Dalam perikop yang selanjutnya ini, saudara, tatkala saudara baca, saudara akan temukan nama Yesus berulang-ulang kali keluar. Maka saudara, meskipun ada nama-nama murid-murid yang lain yang bersifat manusia, tetapi Yesus, Yesus, Yesus selalu keluar. Dan oleh karena itu, haruslah khotbah kita itu berfokus, berpusat pada Dia, Yesus Kristus, Juru Selamat. Arti namanya Juru Selamat itu yang dibicarakan di Perjanjian Lama, yang dibicarakan oleh Musa, yang dibicarakan oleh nabi-nabi kecil maupun nabi-nabi besar, seluruh Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Makanya saudara, tatkala Tuhan Yesus mati dan bangkit, dalam Lukas pasal 24 misalnya, dia katakan bahwa semua yang dibicarakan di Perjanjian Lama itu bicara tentang Dia. Bahwa Dia dijanjikan akan datang, sengsara dan mati dan bangkit, agar semua orang yang percaya kepadanya boleh mendapat pengampunan dosa dan keselamatan. Itulah ringkasan dari Injil. That is the summary of the gospel, that in our Lord Jesus Christ there is forgiveness of sin, there is peace, there is salvation, and that is the summary of the Old Testament that talks about Jesus. Jesus as the Son of God, Jesus as the Messiah, Jesus as the prophet, Jesus as the Lamb of God, Jesus as the High Priest. Sudah 4 poin penting yang kita temukan di sini tentang jabatan Tuhan Yesus. Bahkan dengan nama Dia sebagai Yesus, kita telah sampai ke poin jabatan yang kelima. Mari kita lihat jabatannya yang ke-6. Kita temukan dalam ayat selanjutnya. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Natanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, yaitu Natanael, lihat, inilah
seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudara, sama seperti tadi. Belum melihat Simon Petrus datang, ternyata Yesus bilang, engkau punya nama Simon, engkau punya bapak Yohanes, engkau akan disebut Kefas atau Petrus. Artinya batu, pengakuan yang akan Petrus nyatakan bahwa dia adalah anak Allah. Mesias yang dijanjikan itu, pengakuan itulah yang mana Tuhan Yesus katakan bahwa engkau punya pengakuan itu datang dari Bapa. Dan di atas pengakuan Petrus akan kubangun gerejaku. Gereja dibangun di atas pengakuan Yesus Kristus sebagai Mesias, sebagai yang dijanjikan, sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tentu sebagai Raja, Imam, Nabi, Juru Selamat. Tatkala Nathanael bertemu dengan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus katakan bahwa sebelum Filipus approach, mendekati engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Ini satu hal yang luar biasa. Manusia tidak bisa begitu. Kenapa? Karena Filipus dan Nathanael itu ada jauh. Mata tidak bisa memandang di mana mereka. Tapi karena Tuhan Yesus bisa melihat lebih dari kemampuan manusia melihat, karena memang dia adalah Allah. Maka dia nyatakan bahwa saya sudah lihat engkau di pohon ara sana. Nathanael kaget-kaget saja. Nathanael surprised. How can this possible happen? How can this man understand me? How can this Jesus knows me from far away? How can he know that I was standing on the bottom beside that tree, the fig tree? He's surprised and he changed his mind that Jesus is true, the Son of God. So that's why he said, you are Rabbi, the Son of God. Dia mengaku langsung, saudara, bahwa ini memang betul anak Allah. Manusia tidak bisa begini. Dia mengkonfirmasikan bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus, apa yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis sebelum, bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekarang saya saksikan sendiri, saya alami sendiri bahwa memang di depan saya ini adalah anak Allah, the Son of God. Makanya saudara, tercatat dalam ayat selanjutnya pengakuan dari Nathanael sekaligus menggarisbawahi tentang jabatan yang ke-6 dari Tuhan Yesus Kristus dalam perikop ini. Jabatan hebat dari Tuhan Yesus yang saya pikir ini yang maha hebat. Kata Nathanael kepadanya setelah Tuhan Yesus katakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah. Rabi, guru, nabi, engkau anak Allah. Kalau rabi saja, saudara, itu berarti dia hanya manusia saja. Kalau pengajar, kalau nabi itu manusia saja. Tapi dia menambahkan setelah dikatakan Rabi, engkau anak Allah. Ini luar biasa. Ini luar biasa. Pernyataan ini jelas-jelas tercatat di Alkitab bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah anak Allah. Ini catatan yang penting sekali. Dan ini firman Tuhan, ini bukan ditambah-tambah, ini memang begitu, ini memang tercatat. This is the word of God that emphasizes that Jesus is the Son of God. This is not making up. This is not a false testimony. This is a true, right on there, written, acknowledged by Nathanael.
that Jesus is not a man, but also Son of God. Pernyataan yang luar biasa, yang sangat hebat, bahwa Tuhan Yesus itu yang di depan dia ini bukan saja adalah rabi, bukan saja adalah nabi, bukan saja adalah pengajar, tapi lebih daripada itu dia katakan inilah dia anak Allah. Dengan mengatakan begitu dia menyatakan bahwa apa yang dikatakan oleh Filipus, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, apa yang dikatakan oleh Musa, apa yang dikatakan oleh nabi-nabi, yaitu tentang Tuhan Yesus ini adalah benar adanya, dan saya tidak ragu lagi, saya tidak khawatir lagi, saya tidak bingung lagi. Saya yakin dan percaya di depan saya ini adalah anak Allah. Saudara, kalau para pemberita, penyaksi sudah katakan begini, haruslah membuat saudara dan saya makin percaya, makin yakin bahwa memang Tuhan kita Yesus Kristus adalah anak Allah yang sesungguhnya. Dia adalah the true God. Dia bukan saja manusia, tapi memang dia adalah anak Allah yang menjadi manusia. Makanya saudara, kita belajar firman Tuhan itu haruslah menghibur kita, menguatkan kita, dan membuat kita makin percaya kepada Tuhan Yesus, makin mengakui dia sebagai anak Allah, makin mengakui dia sebagai Mesias, makin mengakui dia sebagai anak domba, makin mengakui dia sebagai sang juru selamat. So by listening to the witness and the acknowledgement of the disciple of Jesus, which is from Nathanael, we must acknowledge with him together that yes, Jesus is the Savior, is the Messiah, is the prophet, is the high priest at the same time, is the Son of God, who was willing to become man in order to save you and me and bring the forgiveness of our sins and having the peace with our God. Inilah berita sukacita saudara tatkala ada pengakuan yang mengatakan bahwa dia adalah anak Allah. Inilah pengakuan yang sangat penting saudara. Pengakuan inilah yang membuat kita menjadi gereja. Kalau gereja berjalan dan tidak berbicara bahwa Yesus adalah anak Allah, tidak mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, itu bukan gereja. Gereja menjadi gereja tatkala gereja secara bersama mengakui bahwa Yesus Kristus adalah Mesias, anak Allah. Gereja diakui oleh Tuhan sebagai gereja yang benar tatkala gereja mengakui dan percaya dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa, bahwa dia adalah juru selamat kita dan bahwa Yesus adalah anak Allah Mesias yang dijanjikan. Gereja akan menjadi gereja dan Tuhan Yesus mau hadir di dalam gereja tatkala gereja berkumpul bersama menyebut namanya dan mengakui dia sebagai Mesias, anak Allah. Meskipun ada 2 orang berkumpul saja atau 3 orang berkumpul dan berbicara tentang namanya, disitulah Tuhan katakan aku ada. Di mana ada 2-3 orang berkumpul bersama-sama dan berbicara tentang dirinya dan mengakui dia sebagai Mesias, anak Allah yang hidup, dia ada di situ saudara. What a wonderful news, what a wonderful witness that we must believe and hold, and that's what make us the church. Itulah yang membuat kita gereja saudara. Mari saudara kita melihat gereja kita. Apa gereja kita benar-benar mengakui bahwa dia adalah Mesias, anak Allah? Apakah gereja setiap beribadah, bertemu dan berbicara dan mengakui dan mengkhotbahkan dan memproklamirkan kepada orang lain bahwa ya, Yesus adalah anak Allah? Tatkala kita katakan itu saudara, kita mau sampaikan kepada orang bahwa dia bukan manusia biasa. Dia bukan seperti kita saja, tapi memang dia adalah Allah yang benar. Dan dalam kasih-Nya dia datang untuk menyelamatkan kita. Itu yang namanya grace upon grace. Itu yang namanya kasih karunia demi
kasih karunia. Nathanael tidak berhenti di situ dalam pengakuannya, saudara. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Nathanael. Let's listen to what the acknowledgement and profession and proclaiming statement. I think this is heavenly statement given and leading and directing by God himself to Nathanael, that we can hear his statement. Apa yang dikatakan dari Nathanael selanjutnya sebagai bagian gerakan, arahan, direction dari Allah lewat Nathanael, dikatakan selanjutnya. Nathanael berkata, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Nathanael dengan statement dalam satu ayat ini saja memberikan 3 gelar jabatan. Rabi atau sama dengan nabi, anak Allah, raja orang Israel. Dia berani katakan itu di depan Tuhan Yesus dan tentu orang-orang di sekitar, dan sekarang dicatat, maka semua harus tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah selain Allah, selain Mesias, selain Nabi, selain yang dijanjikan, selain sebagai juru selamat, dia juga adalah Raja. Raja Israel. Oh, tentu mereka salah paham. Mereka pikir dia datang sebagai raja untuk melepaskan mereka dari kerajaan kekuasaan Romawi. Tapi bukan itu maksudnya. Dia datang sebagai raja secara rohani, dalam arti menghancurkan kekuasaan dan kekuatan iblis. Untuk melepaskan penjajahan iblis, agar manusia dilepaskan dari perhambaan iblis dan dosa, dan boleh bebas merdeka di dalam kuat kuasanya dan menikmati relasi dengan Bapa. Itulah dia sebagai raja, mengalahkan musuh rohani, yaitu iblis dan dosa dan maut. Makanya kerajaannya tidak selesai, artinya tidak berhenti, tidak ada batasnya, tetapi selama-lamanya. Dan kerajaan itulah yang kita nikmati, saudara. Tentu secara politis juga akan dia kuasai karena dia tahu itu. Tetapi main point, tugas utama dia sebagai raja Israel itu artinya raja atas dosa dan atas iblis dan atas maut. Dan tentu bersama itu juga dia raja yang menguasai segala macam raja-raja politis pemerintahan di dunia ini. Pengakuan Nathanael ini haruslah menguatkan saudara dan saya dan menghibur saudara dan saya. Jadi saudara, itulah 7 poin gelar penting yang diakui oleh para murid-murid Tuhan Yesus dan dari mulut Yohanes Pembaptis. Dia adalah anak domba Allah, dia adalah Mesias, dia adalah Raja, dia adalah yang dijanjikan, dia adalah Mesias, dia adalah anak Allah, dan dia juga adalah Raja, tentu sebagai Juru Selamat. Itulah nama Yesus Kristus, Raja, Imam, Nabi, anak Allah, dan yang dijanjikan sebagai Raja Israel. Saudara, dalam ayat yang terakhir, bagian 2 terakhir itu, Tuhan Yesus melanjutkan kata-katanya. Dia katakan demikian. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Saudara, Tuhan Yesus tidak menolak
kalau dia adalah anak Allah. Tuhan Yesus tidak membantah statement dari Nathanael. Kalau dia bukan anak Allah, pasti dia bilang, "Hei Nathanael, jangan sebut itu." Apalagi orang Yahudi paling anti kalau ada yang mau menyamakan diri dengan Allah. Tatkala Tuhan Yesus saja berkata bahwa dia sama dengan Bapa, mereka mau mengambil batu dan melemparinya. Tatkala Tuhan Yesus katakan juga di dalam Yohanes pasal 8 itu, tatkala dia katakan kepada orang banyak bahwa dia sudah ada sebelum Abraham, mereka mau ambil batu untuk melemparinya karena dia mau samakan diri dengan Allah. Sekarang tatkala Nathanael berkata kepadanya, kalau dia orang Yahudi dan dia bukan Allah, dia akan katakan kepada Nathanael, "You are wrong, I'm not God, I'm not the Son of God." But he did not refuse it. He even emphasized, "You will see more than what you see now. A lot of great things that I will show you because I am God." Jadi saudara, tatkala dia menjawab lanjut dengan menjelaskan ayat ini, menunjukkan kepada kita dia menerima bahwa memang dia adalah anak Allah, dia tidak menolak. Dan sekaligus dia mengatakan bahwa karena saya anak Allah, engkau akan melihat hal-hal perkara-perkara yang besar. Yang menggarisbawahi bahwa yes, I am the Son of God. Yes, saya adalah anak Allah. Bahkan dia katakan engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Dia mau katakan bahwa karena dia Allah, malaikat-malaikat melayani Tuhan Yesus. Dan Nathanael diberikan untuk melihat itu. Dan saudara, pasti ada banyak hal yang tidak tercatat di sini. Tetapi tatkala Tuhan Yesus naik ke surga, Nathanael pasti ada di situ. Dan dia juga melihat itu sebagai suatu kesaksian yang super duper luar biasa. Itulah saudara, fakta jabatan Tuhan Yesus harus memberikan kepada kita sukacita, kekuatan dan hiburan. That our Lord Jesus Christ is the Son of God, is the Messiah, is the Savior, is the Prophet, is the High Priest, is the one that been promised, is the King of Israelites. At the end Jesus said, "I am the Son of Man." Yang luar biasa pada ayat terakhir, tatkala semua pengakuan bahwa dia adalah Allah yang benar dan sejati, Tuhan Yesus menutup dengan kalimat terakhir itu dengan jabatannya yang lain. Malaikat-malaikat turun naik kepada anak manusia. Ungkapan anak manusia kepada dirinya menunjukkan bahwa dia datang sebagai manusia yang sejati untuk melayani. Makanya dia pakai gunakan istilah title anak manusia. Meskipun dia manusia, tapi dia adalah Allah. Dan sekarang kalian sudah tahu bahwa saya Allah, saya ini manusia seperti kamu, supaya saya bisa selamatkan kamu. Maka saudara, kesimpulannya, 7 gelar ini menandai sekali lagi bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, juga adalah manusia yang sejati. Allah yang sejati dan benar itu datang dan menunjukkan bukti bahwa dia adalah Allah sejati, sekaligus dia mati karena dia adalah manusia sejati. Dia datang sengsara, mati di kayu salib sebagai manusia sejati untuk memenuhi permintaan, aturan, tuntutan dari Allah Bapa sebagai yang adil demi keselamatan saudara dan saya. Saudara dan saya selamat karena dia menjadi manusia, mati di kayu salib for our salvation. All glory and all praise are to our God, Father, Son, and Holy Spirit. Semua hormat dan pujian kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yes, Tuhan kita Yesus Kristus adalah imam, anak domba Allah, adalah nabi, yaitu rabi dan pengajar, adalah raja yang dibicarakan oleh perjanjian lama dan perjanjian baru. Dia juga adalah Mesias, dan selain sebagai Mesias, dia juga adalah juru selamat kita. Juru selamat yang datang menjadi manusia, anak manusia, yang adalah juga anak Allah.
anak Allah yang menjadi anak manusia. Demi keselamatan saudara saya. Amin.